Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini tentang analisis isu aktual terkait upaya mewujudkan smart governance. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Amin Zamzami, asisten penata anestesi di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 2, angkatan 19, kelompok 4. Isu aktual yang saya angkat adalah kurang optimalnya label obat-obatan yang digunakan dalam praktik anestesi. Sesuai dengan perspektif manajemen ASN, peran pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, maka salah satu tugas saya sebagai ASN di bidang kesehatan adalah menjamin keselamatan pasien selama berada di fasilitas pelayanan kesehatan demi tercapainya smart governance untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Keselamatan pasien atau patient safety merupakan isu global dan nasional bagi rumah sakit. Keselamatan pasien juga merupakan salah satu concern pemerintah Indonesia di bidang kesehatan. Salah satu insiden keselamatan pasien yang sering terjadi adalah medication error atau kesalahan dalam pemberian obat. Faktanya, menurut Menteri Kesehatan Indonesia, penggunaan yang tidak aman dan kesalahan dalam pemberian pengobatan merupakan salah satu penyebab cedera dan insiden keselamatan pasien yang dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dan menelan biaya hingga $42 juta setiap tahunnya. Hal itu disampaikan pada momentum peringatan World Patient Safety Day 2022 yang mengangkat tema Medication Without Harm. Menkes mendorong seluruh insan kesehatan di Indonesia untuk memperkuat berkomitmennya dalam meningkatkan kesehatan dan keselamatan pasien, utamanya melalui penggunaan obat yang baik dan benar. Dalam praktiknya selama ini, pelabelan obat-obatan anestesi terkesan seadanya, hanya menggunakan stiker obat pada ampul atau vial yang sudah dilepas, kemudian ditempelkan lagi pada sprit atau siring. Seperti yang terlihat pada gambar yang saya lingkari, hal tersebut tidak optimal karena seringkali stiker tersebut rusak sehingga tulisan obat sudah tidak jelas dan sulit untuk dibaca. Label juga tidak mencantumkan tanggal pembuatan sehingga menyulitkan untuk menentukan periode penyimpanan obat. Karena obat-obatan anestesi tidak bisa disimpan dalam periode waktu yang lama jika sudah dikeluarkan dari ampul atau vialnya. Kemudian seringkali label juga tidak mencantumkan dosis obat yang dibuat, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemberian dosis kepada pasien. Dampak yang ditimbulkan terkait isu kurang optimalnya label obat-obatan yang digunakan dalam praktik anestesi diantaranya adalah: yang pertama, meningkatkan risiko kesalahan obat, salah dosis, dan pemberian obat yang sudah melewati waktu atau tanggal kadaluarsa. Kedua, meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien yang bisa mengakibatkan kerugian pada pasien dan bahkan bisa mengakibatkan pasien meninggal dunia. Yang ketiga, menurunkan kualitas obat dan mengakibatkan daya kerja obat berkurang. Yang keempat, menurunkan mutu pelayanan di rumah sakit. Dan yang terakhir, menurunkan kredibilitas rumah sakit, yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Gagasan yang saya ajukan ialah upaya pencegahan medication error dengan cara optimalisasi label obat-obatan dalam praktik anestesi. Saya mengajukan gagasan untuk pembuatan label obat-obatan dalam praktik anestesi yang sesuai standar. Standar label tersebut berisi tentang nama obat, tanggal pembuatan, dan kandungan dosis, serta label tersebut memiliki warna sesuai dengan jenis atau golongan obat tertentu. Melihat dari dampak yang akan ditimbulkan, maka menurut saya gagasan tersebut penting untuk diterapkan di rumah sakit. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.